bahasa dalam filem kita adalah bahasa pasar yang kita gunakan sehari-hari. Sebab itu bezanya di antara seni dengan bukan seni. Seni ini mengangkat darjat. Kita tidak boleh berbahasa pasar di dalam karya seni. Sebab itu beza di antara novel Salina misalnya, ataupun Ranjau Sepanjang Jalan, atau Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman misalnya, ataupun Sakura Mengorak Kelopak, ataupun mana-mana cerpen yang bermutu adalah kerana kedudukan bahasanya. Jadi dilema yang kita hadapi sekarang ni adalah sama ada kita mengajukkan cakap kasar, bahasa selanga, bahasa pasar, bahasa yang pada kedudukan paling rendah darjatnya, ya. Sedangkan sepatutnya kita menggunakan laras bahasa yang tinggi, menggunakan bahasa yang formal ataupun standard dalam karya-karya kita, ya. Saya fikir ini satu masalah yang kita hadapi. Saya selalu menggunakan istilah ini. Saya sebutkan tentang sindrom Bandara Cengkareng. Cengkareng adalah lapangan terbang internasional untuk Jakarta. Apabila kita sampai di Cengkareng, turun saja, kita mendarat saja, kita jumpa orang Indonesia yang pertama, tiba-tiba kita bercakap macam orang Indonesia. Dalam kehidupan hari-hari kita, kita ada seorang pembantu rumah, seorang Indonesia. Kalau kita bercakap dengan anak kita, kau dah makan? Tapi bila kita palingkan muka bertanya kepada pembantu rumah, kita akan bercakap dalam bahasa yang formal. Kamu sudah makan? Kenapa perbezaan itu berlaku? Jadi apakah kita menganggap bahasa kita inferior berbanding dengan bahasa Indonesia? Ya, kenapa kita menggunakan selanga atau bahasa yang paling buruk di dalam karya, sedangkan Indonesia melalui sinetronnya dan juga karya-karya filmnya menggunakan bahasa yang tinggi nilainya. Jadi ini adalah soal yang harus dijawab oleh karyawan sebenarnya, bukan saya. Saya punya pandangan ialah bahawa seni tidak namanya seni kalau dia tidak ditingkatkan darjatnya. Seni bukan namanya seni kalau dia tidak menggunakan bahasa yang berupaya mengangkat kesenian itu. Dan seni tidak ada makna kalau kita menjadi tukang lapur, tukang petik, tukang ambil daripada laras yang paling rendah yang ada dalam bahasa kita. Jadi bagi saya tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk menolak hal ini. Dan saya tidak pernah melihat Robert Redford ataupun Meryl Streep ataupun Brad Pitt misalnya, ya, bercakap dalam bahasa Inggeris yang salah grammar ataupun nahunya. Ya, bahasa mereka tidak pernah salah. Tetapi kalau kita perhatikan filem kita, bukan indie saja, filem-filem kita rata-rata ataupun drama TV kita menggunakan bahasa yang sangat menyedihkan. Ya. Jadi saya fikir ini adalah perubahan transformasi minda yang harus berlaku pada karyawan kita.